Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19 atau virus SARS-CoV-2 ini hari ini sedang menjadi pandemi di seluruh Indonesia dan seluruh dunia ya. Dan kita di Indonesia ini menjadi salah satu negara yang terdampak. Ternyata dampak dari perkembangan COVID-19 ini bukan hanya dari satu sisi, dua sisi, bahkan ada beberapa sisi itu bisa terdampak adanya COVID-19. Ada di antaranya yang paling berkaitan sebenarnya adalah dampak tentang kesehatan. Dan sekarang sudah berkembang dari rumah sakit sudah menyelenggarakan perawatan terhadap pasien-pasien COVID-19 dengan protokol-protokol yang luar biasa. Dampak yang lain ternyata juga ada dampak ekonomi yang ternyata dengan adanya PSBB semacam itu akhirnya ekonomi juga sangat kesulitan. Kita membiayai orang untuk duduk di rumah itu juga hampir tidak mampu. Akhirnya ya sekarang dampak ini sangat dirasakan sekali. Dan ternyata yang tidak kalah penting adalah dampak terhadap dunia pendidikan. Pendidikan kita tahu hari ini hampir 90 sekian persen siswa itu melakukan pembelajaran dari rumah. Jadi mereka tidak belajar di kampus, tidak belajar di sekolah, jadi belajar di rumah. Nah ini nanti yang akan kita bahas tentang dampak dari COVID terhadap dunia pendidikan. Kalau terhadap dunia kesehatan dan terhadap dunia ekonomi itu mungkin expertnya ada sendiri-sendiri. Tapi terhadap dunia pendidikan ini kita akan bahas. Kenapa saya membahas tentang dunia pendidikan? Salah satunya saya concern, saya juga ikut terlibat dalam sekolah alam. Jadi kita akan membicarakan tentang dunia pendidikan. Ketika COVID ini mengarah ke dunia pendidikan, ada yang menganggap ini sebagai sebuah hambatan, tapi ada yang berpikir secara positif ini adalah sebuah tantangan. Jadi sekarang itu pembelajaran tidak boleh dengan tatap muka secara langsung. Ini sebuah hambatan yang berat bagi dunia pendidikan kalau kita menerapkan metode yang konvensional. Tapi kalau kita sudah melihat teknologi sekarang yang begitu maju pesat sekali, ini sebuah tantangan bagi sivitas pendidikan untuk bagaimana bertransformasi, bagaimana bergerak untuk menjadi yang media pembelajaran yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Ini ada dua hal nanti yang akan bisa menjadi perhatian ketika dunia pendidikan ini, ketika para guru dan para manajemen pendidikan ini mengeluh ya. Ini ada kemungkinan yang terjadi adalah sekolah ini mengalami kesulitan. Ini kalau kita menganggap bahwa ini sebuah hambatan, maka sekolah ini akan mengalami kesulitan. Gurunya mengeluh, manajemen juga mengeluh, wali murid juga mengeluh, siswanya juga mengeluh, ya tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita berpikir secara positif, maka di sebelah sini ini sekolah harus bertransformasi, bisa menerapkan metode pembelajaran yang kreatif, dan ini adalah sebuah tantangan dan ini bergerak. Semua sekolah mengalami hal yang sama. Jadi siapa yang bisa bergerak, bisa berkembang paling maju, paling cepat mengikuti perubahan, maka itulah nanti yang akan menjadi pemenangnya. Maka di situ dibutuhkan manajemen yang kreatif. Dibutuhkan guru-guru yang kreatif dan dibutuhkan wali-wali murid yang kreatif. Bukan hanya belajar dengan cara datang, duduk, anaknya mendengarkan dan selesai dan pulang. Tidak bisa sekarang. Maka harus kreatif. Bagaimana biar metode pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik, ilmu bisa ditransfer kepada siswa dengan baik, maka harus ada kreativitas dari manajemen, dari guru maupun dari wali. Sekarang yang menjadi perhatian adalah adanya pembelajaran online ya.
dunia sekarang, dunia teknologi sudah sangat maju sekali, maka pembelajaran online inilah nanti yang bisa membantu dalam mengembangkan pendidikan model yang secara modern. Dan ini kalau kita melihat sebelum adanya pandemi ini, itu sudah ada beberapa institusi yang sudah bergerak di dunia online, dunia pendidikan yang online, walaupun bukan pendidikan yang formal. Mereka sudah bergerak lebih dulu dan ternyata mereka bisa sukses, bisa survive. Kita yang di dunia pendidikan yang memang mengampu sekolah-sekolah, kita harus mulai berpikir ke arah sana, bukan hanya pendidikan yang konvensional, tapi juga kita harus berpikir bahwa kita itu menerapkan pembelajaran online harus bisa dipakai, digunakan untuk memandaikan siswa, untuk bisa mencerdaskan bangsa semacam itu. Maka nanti kita akan bahas tentang pembelajaran online. Pembelajaran online ini nanti akan kita diskusikan ya. Nah, sekarang kita lihat dulu overview tentang pembelajaran online. Nah, ini tentang pembelajaran online ya. Ya. Sekarang yang sudah berjalan, yang banyak dilakukan oleh teman-teman guru, teman-teman dosen, itu pembelajaran online yang paling banyak adalah dengan cara chatting. Kita lihat, dan ternyata ada beberapa sebenarnya ya, bisa dengan cara video di YouTube, ditaruh di YouTube, kemudian juga streaming video secara live ya, streaming conference. Ini juga ada yang melakukan. Cuman untuk pembelajaran di sekolah dasar, di taman kanak-kanak itu biasanya menggunakan chatting. Apa yang mereka gunakan? Biasanya mereka menggunakan WhatsApp, menggunakan Telegram. Telegram ini tidak banyak digunakan ya. Cuma sebenarnya saya lebih merekomendasikan untuk menggunakan Telegram ini. Kenapa? Nanti coba kita lihat di sini ya. Di WhatsApp ini tidak ada dokumentasi, kemudian mudah hilang dan tidak tersimpan di server. Kalau HP kita rusak ataupun memorinya terhapus, sudah selesai ya. Maka harus ketika WhatsApp ini kita kirimkan tugasnya, kemudian laporan-laporan sudah dikirimkan kembali ke WhatsApp secara chatting, kita harus segera merekapnya, kemudian harus segera memasukkan dalam laporan, harus ada dalam history ya, semacam itu. Kenapa saya kemudian merekomendasikan menggunakan Telegram? Telegram ini cloud based ya. Jadi beda dengan WhatsApp bahwa file-file yang tersimpannya di HP kita, tersimpannya di gadget kita. Kalau Telegram ini tersimpan di cloud, walaupun juga terdownload juga ke HP kita, tapi di cloud sana masih tersimpan. Jadi suatu saat di HP kita rusak atau kita membuka Telegram ini dari gadget yang lain, maka semua data itu masih tersimpan di dalam servernya Telegram. Ini kita bisa mereview ulang, bisa melihat kembali, bisa mencocokkan semacam itu. Ini chatting, penggunaan chatting. Nah, nanti kita bahas lagi ini apakah chatting ini sudah sangat efektif untuk pembelajaran yang sekarang dilakukan, nanti akan kita bahas. Berikutnya adalah dengan video YouTube. Ini tidak banyak yang melakukan menggunakan video YouTube ini, padahal ini bisa dirasakan menjadi lebih efektif daripada hanya sekedar chatting. Karena materi-materi bisa tersampaikan kepada anak-anak, itu dengan anak-anak melihat video itu akan lebih mudah memahami dan bisa diulang-ulang. Kalau belum paham diputar lagi, belum paham diputar lagi. Ini bisa lebih efektif ya kalau dibandingkan dengan chatting ini ya. Tapi yang menjadi masalah adalah butuh kuota yang besar. Gurunya juga harus butuh kuota yang besar, siswanya juga membutuhkan kuota yang besar untuk melihat. Karena video ini biasanya ukuran filenya juga sangat besar. Berikutnya adalah menggunakan streaming video, pembelajaran online dengan streaming video.
Ini banyak dilakukan oleh dosen-dosen ketika diskusi dengan mahasiswa, itu menggunakan teknik video streaming, video conference. Jadi teman-teman mahasiswa bisa menyimak penjelasan dari dosen, kemudian dosen juga bisa mengabsen juga kehadirannya, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir, itu berkaitan dengan kedisiplinan. Cuma nanti coba kita akan diskusikan lagi ya. Yang jadi masalah adalah kuotanya juga harus besar seperti YouTube tadi ini. Jadi di sini butuh kuota yang besar juga. Nah, keuntungannya adalah ada interaktif antara pendidik dan siswa, antara dosen dan mahasiswa, antara guru dan siswa, semacam itu ada interaktif. Yang ini akan membentuk kedekatan interpersonal, kedekatan emosi, sehingga materi bisa disampaikan dengan baik. Nah, sebenarnya masih butuh lagi ketika conference ini perlu didokumentasikan, kemudian disimpan dalam video, kemudian bisa disimpan di YouTube ya, bisa disimpan di YouTube ini. Kemudian siswa bisa lagi mengulang, kalau lupa materinya bisa mengulang lagi dengan nonton di YouTube ya. Ini yang dibutuhkan adalah nanti adalah screen model dan screen recorder ini ya, seperti saya ini membuat video ini menggunakan screen recorder. Kemudian kalau tidak, bisa menggunakan fasilitas recording yang ada di live streamingnya. Ada beberapa aplikasi yang memberikan fasilitas recording seperti Zoom, kemudian Jitsi, itu bisa recording ya. Nah, aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai untuk melakukan video conference untuk banyak sebenarnya pilihannya. Ada Zoom, ini yang paling terkenal ya, ini berbayar. Untuk yang free hanya dibatasi waktunya 40 menit ya. Selebihnya itu harus berbayar. Ada lagi Google Meet, ini lebih baru, ini cenderung baru setelah Zoom ini terkenal. Kemudian Google ini bersiap-siap untuk mencoba mengambil ya pie-nya, mengambil pasarnya Zoom dengan menelurkan Google Meet yang ini diberikan untuk saat ini ya, belum tahu ke depan akan diberikan terus apa tidak ya, tapi ini free untuk 250 partisipan ya, free. Ada juga kemudian yang dari Indonesia, ada di rumah aja.live. Kalau Anda mau mencoba silahkan, ini juga free juga. Ini karya anak bangsa ya, anak karya Indonesia ya, walaupun aplikasinya ini tidak murni dibikin anak bangsa sendiri, cuman ini sangat servernya ada di Indonesia. Kemudian Midjitsi, ini free juga. Ini di rumah aja.live dan Midjitsi ini, dan juga ada YouMeetMe ID, ini juga bikinan orang Indonesia ya, free juga. Dan tiga hal ini di rumah aja.live, Midjitsi dan YouMeetMe ID, ini satu aplikasi open source ya. Aplikasinya sama, cuman mereka menaruh di servernya masing-masing. Ini bisa dicoba silakan, free ya. Ada juga Skype ini sudah lumayan lama, punyanya Microsoft ya, ini ya. Skype ini cuman tidak begitu booming, lebih kalah dengan Zoom ya. Skype ini juga free untuk 50 partisipan ya. Dan ada Webex, ini saya belum begitu mengenal ya, dan masih banyak lagi sebenarnya. Ada GoToMeeting dan sebagainya, ini ada. Silakan kalau mau memilih, bisa memilih mana yang disukai. Tapi kemudian ada masalah ketika memang harus live video streaming untuk teman-teman, untuk anak-anak siswa yang usianya masih anak-anak, itu butuh pendampingan orang tua, maka harus malam hari. Kalau siang hari biasanya kalau orang tuanya memang karir, bekerja di luar rumah, sehingga anak-anaknya tidak bisa melakukan video streaming kayak gini.
Terlebih kalau HP juga HP-nya orang tua, anak-anak tidak ditinggali HP semacam itu, akan kesulitan melakukan video streaming. Ini pada anak TK dan anak SD ini yang kesulitan ini mungkin bisa kemungkinan ada ya, tapi untuk anak SMP, SMA, kuliah itu sudah biasanya mereka mampu melakukannya secara sendiri. Ini tentang pembelajaran online dengan teknik streaming video ya. Banyak hal yang bisa kita bahas di sini. Ini yang tentang pembelajaran online yang hari ini sudah ada, hari ini sudah berjalan, ini semacam itu. Kemudian nanti pada video berikutnya kita akan diskusi tentang bagaimana sebenarnya standar-standar pembelajaran online ini harus memenuhi, yang apa saja yang harus dipenuhi sehingga bisa membuat teknik pembelajaran ini bisa efektif. Apakah ini sudah efektif? Nanti akan kita bahas. Yang efektif nanti akan kelihatan apa yang kurang dari pembelajaran yang sudah dilakukan selama ini. Saya kira itu dari untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.